Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin Nugroho dari kelas 1 E absen 15 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Basis Data dengan dosen mata kuliah Pak Agustono. Mohon izin untuk mempresentasikan materi normalisasi database. Definisi normalisasi. Normalisasi basis data adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Ini melibatkan pembagian data ke dalam beberapa tabel. Dengan setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Tujuan utama normalisasi adalah mengurangi redundansi data, meminimalkan anomali data, dan meningkatkan integritas data. Next. Selanjutnya ada proses normalisasi basis data yang melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu 1NF. Pada tahap ini data diuraikan dalam bentuk tabel. Yang tahap kedua, 2NF, yaitu jika tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana. Tahap ketiga, yaitu ada 3NF. Proses ini dilanjutkan sampai tabel tersebut memenuhi bentuk yang optimal. Jadi ada 3 langkah ya. Untuk berikutnya ada tahapan normalisasi. Potensi kunci utama untuk setiap tabel. Kunci utama adalah atribut atau set atribut yang unik untuk setiap baris dalam tabel. Kunci utama digunakan untuk menghubungkan data antar tabel. Yang kedua, pisahkan data menjadi tabel terkait untuk memenuhi satu NF. First normal form. Dalam satu NF atau satu normal form, setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tidak boleh ada pengelompokan data ataupun duplikasi data. Yang ketiga, hilangkan ketergantungan parsial untuk memenuhi 2NF, form. Second normal form, 2NF. Cara 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Yang ketiga, hilangkan ketergantungan transitif untuk memenuhi 3NF, third normal form, yaitu bentuk normal sesuai. Next, penjelasan mengenai satu NF atau first normal form. Misalkan kita memiliki tabel pesanan sebagai berikut. ID pesanan, di pesanan 1, nama pelanggan Budi, ID produk 101, nama produk buku. Yang kedua, ID-nya 1, nama pelanggan Budi, ID produk 102, nama produk pensil. ID pesanan 2, nama pelanggan Ani, ID produk 101, nama produk buku. Yang terakhir, ID pesanan 2, nama pelanggan Ani, ID produk 103, nama produknya penghapus. First normal form, tabel pesanan sudah memenuhi 1NF karena tiap kolom memiliki nilai atomik. Berarti setiap kolom hanya dapat memiliki satu nilai untuk setiap baris dan tidak dapat berisi jumlah data atau array. Ini membantu dalam menghindari duplikasi data dan memastikan konsistensi data. Next. 2. Second normal form. Second normal form, untuk memenuhi 2NF, kita perlu memisahkan tabel menjadi 2 tabel. Yang pertama, seperti ini. Tabel pertama berisi edit pesanan, nama pelanggan, dan edit produk. Yang tabel kedua, ID produk dan nama produknya saja. Jadi kan yang pertama tadi kan digabung nama produk dengan ID pesanan dan ID. Lalu untuk 2NF-nya dipisah, nama produknya dipisah. Yaitu untuk memenuhi 2NF, kita memisahkan tabel pesanan menjadi 2 tabel, pesanan dan produk. Dan alasannya adalah dalam tabel pesanan awal, kolom nama produk bergantung pada ID produk, bukan pada ID pesanan, kunci primer. Dengan memisahkan tabel, kita memastikan bahwa semua kolom non-primer dalam setiap tabel sepenuhnya bergantung pada kunci primer. Ini membantu dalam mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, third normal form. Third normal form ada tetap ada 2 ya tabelnya, tabel pertama dan tabel kedua. Tabel yang pertama berisi ID dan nama pelanggan, yang tabel kedua berisi ID pesanan dan ID produk. Jadi nama produknya tidak dimasukkan seperti pada second normal form.
Untuk Muni 3NF, kita memisahkan tabel pesanan menjadi dua tabel lagi, pesanan dan detail pesanan. Alasannya adalah dalam tabel pesanan setelah 2NF, edit produk tidak bergantung langsung pada edit pesanan, tapi melalui nama pelanggan. Dengan memisahkan tabel, kita memastikan bahwa setiap kolom non-primer bergantung pada langsung uji primer, bukan melalui kolom lain. Ini membantu dalam menghindari anomali update dan memastikan integritas data. Anomali yaitu seperti hal yang tidak normal. Anomali itu hal yang tidak normal. Baik, sebelum masuk pada contoh kasus, saya ingin tadi kan sering saya sebutkan apa itu redundansi data, yaitu redundansi data mana ya tadi? Nah ini redundansi data. Redundansi data yaitu keadaan yang berlebihan, pengulangan atau tumpang tindih yang tidak diperlukan. Ya, ya jadi kan dipisah-pisah ada tidak menumpuk. Jadi redundansi itu menghindari keadaan yang berlebihan. Lanjut untuk terakhir, yaitu contoh kasus. Contohnya ada pada atribut GTY atau QWERTY. GTY, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, tiga normal from akan menghasilkan tabel berikut. Tabel barang, berisi kode barang, nama barang, harga, detail barang, tabel detail barang, berisi kode faktur, kode barang, QWERTY, untuk jumlah, harga, dan tabel transaksi berisi kode faktur dan tanggal. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Yaitu ada sedikit tambahan. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, naik ataupun turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fix. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah sering berubahnya harga barang. Baik, baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.